Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana dari SD Negeri 3 Lotawar, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini saya membuat koneksi antar materi modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada pemaparan koneksi antar materi kali ini, saya menggunakan 5 pertanyaan utama sebagai panduan untuk memahami lebih dalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan sistematis untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dengan pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus pertama, memahami tujuan pembelajaran secara jelas, menanggapi dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan sebuah kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil belajar murid dengan lebih komprehensif agar dapat merespon kebutuhan murid dengan tepat. Setelah memetakan kebutuhan murid, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi diferensiasi apa yang akan kita lakukan. Pertanyaan ketiga, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan memetakan kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 aspek yang terdiri dari kesiapan belajar murid merupakan kesediaan murid untuk berbuat sesuatu yang telah dipersiapkan untuk mempelajari materi baru, berupa pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid, miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan fisik, keterampilan berpikir, dan sebagainya, dan mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat belajar murid merupakan ketertarikan murid dalam aktivitas tertentu yang mencakup sikap, motivasi, dan keterlibatan murid terhadap sesuatu yang dianggap menarik untuk dipelajari. Suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepada dirinya. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui profil belajar murid yang merupakan pendekatan yang disukai oleh murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir atau gaya belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, lingkungan, dan sebagainya. Pertanyaan keempat, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal? Pertanyaan keempat, bagaimana pembelajaran
Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara memetakan kebutuhan belajar murid yang menjadi dasar bagi praktik pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dapat dilakukan guru di kelas untuk memetakan kebutuhan belajar murid dengan mengidentifikasi hal-hal berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid di kelas sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, maka kita dapat menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mana yang akan kita gunakan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi terdiri atas 3. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan untuk mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses adalah strategi berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih, memahami, dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang telah dipahami oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi memodifikasi produk hasil belajar murid dan hasil latihan, penerapan dan pengembangan terhadap apa yang telah dipelajari. Diferensiasi produk adalah sebagai bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Yang kelima adalah pertanyaan pamungkas. Adakah keterkaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya di program pendidikan guru penggerak? Adakah kaitan atau koneksi antar modul 1 dengan modul 2.1 ini? Di sini akan dibahas satu demi satu, dimulai dari kaitan modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran harus berpihak kepada murid. Ini tentu selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berusaha memenuhi kebutuhan murid. Kaitan antara modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya, inovatif, kolaborasi, dan untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Untuk kaitan dengan modul 1.3 tentang visi dan misi guru penggerak harus memiliki budaya yang positif, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi pendekatan inquiry apresiatif yang pada akhirnya akan menuju suatu perubahan dengan strategi diferensiasi yang berujung pada penilaian yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, kaitannya dengan modul 1.4 budaya positif. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, maka akan terbentuk suatu budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Demikianlah paparan koneksi antar materi yang telah saya lakukan. Semoga Bapak dan Ibu guru yang menyaksikan dapat termotivasi dan tergerak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid. Salam dan bahagia, terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, semoga tergerak, mari bergerak dan selalu menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.